Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah baca chapter dari Galileo. Eh, Malam ini plan kita adalah kita coba lihat sedikit background ya dari perdebatan itu. Lalu kita lihat satu bagian dari buku yang saya cuplik chapternya eh, dari tahun 1615 ya, itu suratnya Galileo. Jadi Bapak Ibu yang membaca bisa merasakan itu secara langsung gimana proses berpikirnya Galileo ya, dan bagaimana dia berargumentasi. Nanti kita lihat salah satu bagian yang dia berusaha menjelaskan tentang kitab Yosua ya, yang menjadi bagian dari kontroversi juga. Nah ini krisisnya Galileo itu terjadi dalam beberapa tahap ya. Ini kita coba diskusikan beberapa lembar slides dari diskusi yang beberapa tahun lalu. Kalau Bapak Ibu nonton juga sebenarnya udah ada ya, tapi kita lihat sedikit di sini. Nah, sebenarnya perjalanan Galileo ya mempergumulkan persoalan heliosentris ini ya, jalannya puluhan tahun ya. Jadi udah ada tulisan-tulisan awal dia ya, Starry Messenger misalnya, atau Sunspot Letters ya, pengamatan-pengamatan dia terhadap benda-benda langit, dan sudah mulai ada pikiran-pikiran yang sesuai ya, mendukung teorinya Kopernikus ya, istilahnya yang dia pakai geokinetik ya terhadap geostatik. Jadi salah satu artikulasi perdebatannya pada saat itu adalah geo itu bumi itu sebenarnya bergerak atau diam gitu ya, di dalam bayangan dunia kuno ya, filsafat Aristotle ya, bumi itu diam, semua benda langit mengitari bumi gitu ya. Jadi yang Kopernikus itu ngomong yang sebaliknya ya, bahwa bumi ini yang mengitari matahari ya, jadi teorinya geokinetik ya. Lalu terus ada beberapa tulisan yang lain yang Bapak Ibu baca itu, tadinya itu Letter to Castelli ya. Lalu kemudian di-expand, diperluas tulisannya menjadi Letter to Grand Duchess Christina. Yang cuplikannya saya pasang juga di G-Class ya, bisa diakses dan dibaca ya. Di situ udah mulai kelihatan ya klaimnya sebenarnya apa sih secara terperinci ya, yang dipikirkan oleh Galileo, bahwa matahari itu adalah pusat tata surya ya, tidak bergerak, justru bumi yang bergerak selain berotasi pada dirinya sendiri, tetapi juga bergerak mengelilingi matahari. Ya, jadi ini model tata surya modern ini udah dari sejak tahun 1615 ini diketengahkan oleh Galileo ya. Lalu juga yang kedua adalah bahwa kebenaran Alkitab kalau diinterpretasi secara tepat tidak akan berkontradiksi dengan true reasons dan human doctrines ya. Itu kata-kata yang dia pakai ya. Jadi masih belum pakai kata seperti kita sekarang science lawan agama gitu ya. Bukan seperti itu artikulasinya, melainkan human doctrines dan true reasons begitu ya. Nah, lalu yang ketiga klaimnya adalah jangan membatasi diri hanya pada tafsir literal saja. Ya, jadi jangan harfiah baca Alkitab itu, terutama untuk hal-hal yang akan menuntun kepada kontradiksi atau proposisi yang salah begitu ya. Nah, jadi ini klaim-klaimnya kalau Bapak Ibu baca chapternya akan muncul ya di seluruh surat itu dengan berbagai contoh dan berbagai penjelasan begitu ya. Nah, itu tahun 1615 langsung ya ada ilmuwan-ilmuwan rahib-rahib lain yang komplain ya ke Roma, sehingga Galileo itu terpaksa ya dipanggil ke Roma 1615 ini untuk membersihkan namanya ya, dan untuk supaya dia nggak dikondem begitu ya. Termasuk juga untuk menghindari pikiran-pikirannya Kopernikus itu sampai di-ban begitu ya. Nah, 1615 ini Galileo itu lolos ya. Lalu tulisan-tulisannya diperiksa ya oleh komite dari Roma ya, Letter to Castelli, Sunspot Letters ya. Lalu juga hearsay ya, perdebatan-perdebatan tentang
kesesatan yang kemungkinan dia ajarkan gitu ya, ternyata gagal menunjukkan bahwa Galileo itu bertentangan dengan doktrin Katolik ya. Jadi Galileo lolos berhasil tahun 1615, tetapi Februari tahun 1616 komite itu ada yang secara unanimous ya, secara persetujuan bersama melaporkan bahwa bukunya Kopernikus itu secara filsafat dan secara sains itu tidak dapat dipertahankan dan secara teologi itu sesat. Ya, jadi sejak tahun 1616 bukunya Kopernikus itu di-ban. Begitu ya, masuk ke dalam list buku-buku terlarang. Nah, jadi bisa dibilang tahun 1615 ini Galileo separuh berhasil ya. Dia lolos ya dari hukuman, tetapi pikiran-pikiran dia ya, terutama kan dia sebenarnya mendukung Kopernikus ya. Kopernikusnya bukunya di-ban. Tadinya nggak ada masalah tuh sebelum terjadi kontroversi ini, tapi abis ini terus kena ban. Nah, lalu Galileo-nya habis kejadian 1615 itu mulai surut ya, nggak mengajarkan lagi ya. Tapi kemudian ini Kardinal Maffeo Barberini ya, ini terus jadi Paus Urban VIII. Begitu ya, dan ini sahabatnya Galileo sebenarnya ya. Nah, masalahnya adalah sikap terhadap tulisan Kopernikus itu seperti mendua begitu ya. Di satu sisi tampaknya ada tanda-tanda Urban VIII ini, Paus yang baru ini, tidak berpikir bahwa tulisan Kopernikus itu sesat ya. Tetapi di sisi yang lain dia juga tampaknya berargumen ya bahwa apapun bukti-bukti ya yang mendukung bahwa bumi itu bergerak itu, geokinetik itu ya, Tuhan bisa aja ya sangat berkuasa dan bisa saja tetap menciptakan dunia tata surya di mana bumi itu tidak bergerak ya. Jadi teori yang lama begitu ya, karena Tuhan berkuasa walaupun banyak bukti tetap aja ya, karena Tuhan Maha Kuasa dia bisa aja ya menciptakan dunia yang diyakini seperti ditulis Alkitab pada zaman itu begitu ya. Nah, jadi sikapnya itu ada ketidakpastian ya, ada uncertainties begitu ya. Nah, terus permasalahannya Galileo itu waktu keluar dari tahun 1615 ya, kontroversi yang pertama itu dia dilarang konon untuk mengajarkan lagi ya, dan dia berjanji untuk tidak mengajarkan lagi pikiran itu. Tapi waktu ini sahabatnya jadi Paus ya, Paus Urban VIII, terus sikapnya juga seperti mendua ya, lebih hati-hati begitu ya. Nah, jangan-jangan ini nggak apa-apa ya diajarkan lagi ya. Tapi ada berbagai ketidakpastian ini. Jadi sebenarnya Kopernikus itu sesat atau enggak ya. Lalu pendapatnya Paus Urban VIII itu gimana ya. Terus apa boleh ya mendiskusikan teori Kopernikus tapi semacam hipotesis saja ya. Bukan bahwa memang tata surya seperti itu ya, matahari di pusatnya, semua planet mengelilingi matahari, tapi itu hipotesis saja kan begitu ya. Karena menurut Kopernikus kalau hipotesisnya seperti itu lebih gampang ya menghitung posisi benda-benda langitnya. Apa boleh jadi ya. Nah, terus ketidakpastian yang lain adalah ada perintah khusus itu ya untuk Galileo tahun 1616 ini, bahwa Galileo itu dilarang mendiskusikan tesis geokinetik ini di dalam segala hal. Nah, tapi laporan terhadap surat larangan ini ya, ini nggak ada tanda tangan Galileo-nya di situ ya. Jadi menjadi perdebatan juga secara dokumen histori ya. Sebenarnya Galileo itu benar dilarang atau enggak sih? Atau mungkin memang dianggap dibisikin aja ya Galileo, udah kamu jangan bandel gitu ya. Jangan ngajar lagi yang kayak gitu ya. Terus dilepas saja diam-diam gitu ya, atau apa gitu. Yang pasti yang ada tulisannya Kopernikus itu yang di-ban gitu ya. Nah, jadi nggak terlalu jelas ini ya apa benar Galileo itu dilarang atau enggak tahun 1615. Makanya waktu dia dipanggil kedua kali ke Rome ya, kan tuduhannya jadinya adalah, "Loh, kamu kan udah dilarang ya mengajarkan hal-hal itu. Kenapa kamu melanggar?" gitu ya. Terus ada tulisannya yang lebih baru, yang lebih kontroversial lagi begitu ya. Nah, jadi hal-hal itu tuh yang membayangi ya seluruh problem dari Galileo itu.
sebagai latar belakang ya. Nah, terus salah satu pertanyaan yang diposting oleh Pak Yosua yang posting pertanyaan ini ya, terus gimana sih gereja ya bersikap terhadap kalau mengajarkan sesuatu yang salah ya selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, dan menurut Pak Yosua ini ya dapat dimengerti ya bahwa gereja ya dengan batas-batas saintifik pada zamannya nggak bisa ya memahami perkembangan pengetahuan tentang alam semesta dan tata surya itu ya seperti sains modern kita sekarang ya. Jadi itu dapat dipahami ya kata Pak Yosua begitu ya. Nah terus gerejanya gimana? Nah gereja sendiri udah menyelesaikan ya problem ini ya. Tahun 1992 ini Paus Yohanes Paulus II ya. Tapi Bapak Ibu juga perlu menghayati ya bahwa butuh dari tahun 1615 ya itu yang insiden pertama sampai Galileo dihukum tahun 1633 butuh 300 tahun lebih ya untuk gereja itu somehow mengakui ya bahwa ini ada surat dari Paus Yohanes Paulus II ya tahun 1992. Paus di sana mengakui kebenaran Galileo ya. Yang diakui itu apa? Yaitu bahwa matahari pusat tata surya dan juga bahwa kesalahan teolog di zamannya adalah memaksakan penjelasan terhadap alam dari pembacaan Alkitab yang literal, begitu ya. Jadi butuh 300 tahun lebih. Ya, tapi biar bagaimanapun Paus Yohanes Paulus II ini perlu dihargai ya, dihormati karena keberaniannya ya. Kalau enggak ya gereja gitu terus ya selama ratusan tahun ya, enggak, kayak dikubur aja kasus Galileo itu ya. Dan memang dokumen-dokumennya itu disimpan di Vatikan ya, tetapi selama ratusan tahun itu jadi rahasia ya, nggak boleh diakses dengan bebas ya. Baru mendekati tahun-tahun itu ya setelah ada keterbukaan baru bisa diakses terus diteliti ya oleh historian sebenarnya dokumen-dokumen itu gimana ya. Dan chapter yang saya kasih Bapak Ibu baca itu tulisannya Galileo itu termasuk di satu buku kumpulan itu ya tentang investigasi kasusnya Galileo itu yang ditulis oleh historian Maurice Finocchiaro itu ya. Nah, jadi gereja udah menyelesaikan at least tahun 1992 ya, dan lalu di New York Times muncul artikel ini ya tentang surat dari Paus Yohanes Paulus II itu ya tahun 1992. Ada informasi ya bahwa penyelidikannya ya untuk kasus itu sampai 13 tahun ya. Kenapa Galileo sampai dihukum tahun 1633 ini ya, waktu dia dipanggil kedua kali ke Roma. Lalu akibat pengadilan tersebut ya tahun 1633 Galileo menjalani penjara rumah selama 8 tahun. Ya jadi bukan waktu yang singkat gitu ya. Pergumulan ininya aja dari tahun 1610 ya sampai 1633 ya, dari tulisan dia yang pertama itu Starry Messenger. Terus habis itu kena penjara rumah 8 tahun ya, sampai dia meninggal dalam usia 77 tahun ya. Jadi udah tua gitu ya. Jadi waktu dia 1633 ini dipanggil ke Roma dia umur 69. Ya udah tua, udah susah gitu ya, harusnya tinggal di rumah ya terus diadili di Roma ya. Mungkin karena udah tua juga dia udah enggan melawan ya. Jadi udah nurut aja gitu ya. Tetapi juga kontroversi itu ya tahun 1633 itu kan akibat bukunya juga ya yang menimbulkan kontroversi karena yang membaca bukunya bisa dianggap kali kalau dalam bahasa modern dia menista agama ya, karena dia memakai argumen-argumen Paus itu di dalam mulut tokohnya yang berdebat soal dua teori tentang alam semesta itu ya, dan tokohnya yang fiktif yang berdebat di dalam bukunya itu dia beri nama Simplicio ya, seseorang yang sederhana ya. Dengan kata lain kalau mau kasar si bodoh gitu ya, tapi pakai argumen dari Paus gitu. Sehingga ya ada sejarawan yang bilang nih Galileo terlalu nyolot sih ya, makanya dia makan sendiri akibatnya ya, kena penistaan agama ya. Tetapi sebenarnya juga mungkin ketakutan gereja pada saat itu adalah kalau Galileo benar dan kalau heliosentrisme benar, maka Alkitab terbukti salah
dan seluruh kekristenan bakal runtuh. Begitu ya. Kadang-kadang feeling semacam itu juga muncul di dalam perdebatan antara sains dan agama yang modern ini, begitu ya, dengan tantangan-tantangan kita yang zaman sekarang. Ada kemungkinan kalaupun sains ternyata benar, agama juga tidak runtuh, begitu ya. Tapi di dalam konteksnya Galileo tahun 1633 hal itu nggak terbayangkan ya, sehingga gereja tuh memutuskan Galileo harus masuk penjara rumah. Ya. Nah, kita lihat salah satu ayatnya ya. Di texting Bu Tarisa bilang salah satu ayat yang mungkin dipermasalahkan ini ya. Mazmur 104 ayat 5, engkau menegakkan bumi di atas dasarnya sehingga ia takkan pernah terguncangkan. Nah, ini dalam terjemahan LAI tampak tidak begitu bermasalah ya. Tapi kalau saya ambil terjemahan NIV misalnya ya, He set the earth on its foundations, it can never be moved. Ya, langsung pembahasaannya ini dekat dengan apakah bumi itu bergerak atau nggak bergerak, begitu ya. Itu kan geokinetik atau geostatik, begitu ya. Jadi bisa saja ada yang memakai ayat ini menjadi semacam bahan bakar perdebatannya untuk menunjukkan Galileo salah. Nah, tapi ayat yang ini ya jelas juga bahwa ayatnya puisi ya, karena dari Mazmur ya. Ayat yang lebih problem ya, yang lebih kontroversi itu yang memang dari Yosua itu ya, yang karena settingnya itu ayat itu tuh historical ya. Padahal kan sebenarnya bagaimana membaca ayat yang settingnya historical, tetapi mau dibaca tidak harfiah. Ya itu pertanyaannya Pak Timothy itu ya, gimana caranya membaca bagian-bagian Alkitab, memilih kapan yang literal ya, karena itu termasuk juga keyakinan orang-orang Protestan Reform ya. Salah satu perjuangannya Luther adalah bahwa Alkitab bisa dibaca oleh orang biasa ya, karena memakai bahasa yang biasa, begitu ya, bukan harus menjadi monopoli biarawan atau rahib atau teolog yang terlatih, begitu ya, yang bisa bacanya aksesnya waktu itu bahasa Latin, begitu ya. Luther perjuangannya salah satunya menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman sehari-hari ya, supaya dibaca orang biasa gitu, karena diyakini bisa dipahami oleh orang biasa. Nah, terus gimana ya baca ayat yang ini ya, Yosua 10 ya 12 sampai 13, karena di situ ceritanya adalah di dalam peperangan itu Yosua berdoa pada Tuhan ya, dan meminta supaya matahari berhenti di atas Gibeon ya, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka terus teksnya bilang berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya ya. Jadi ini memang jelas juga ayatnya bicara tentang sesuatu yang miracle gitu ya, yang mukjizat. Nah, tapi kan kalau orang-orang yang nggak setuju sama Galileo akan bilang ya, ini kan jelas ayatnya bilang matahari itu berhenti. Ya, berarti kan matahari yang berputar mengelilingi bumi. Ya, udah jelas Galileo itu salah. Begitu ya. Jadi walaupun ini mukjizat, kita harus baca literal. Begitu ya, karena ini kan settingnya juga narasi sejarah, begitu ya, kisah sejarah peperangan Yosua gitu. Nah, jadi di situ tuh letak kesulitannya. Ya, bagaimana ayat Alkitab itu berbenturan ya dengan perkembangan sains di zamannya. Nah, di chapter yang Bapak Ibu baca ya, Galileo itu membahas tuh bagian kitab Yosua itu ya. Ini kalau sebentar ya, saya buka dulu bukunya. Nah, ini dari halaman 114 ya. Tapi saya kasih lihat covernya ya. Bukunya covernya kayak gini nih, The Galileo Affair, karangan Maurice Finocchiaro. Ini buku lengkapnya sih 399 halamannya, berisi surat menyurat, berisi berbagai dokumen, semua yang bisa ditemukan di Vatikan tentang Galileo Affair. Jadi kalau mau mendalami, ini salah satu buku yang sumber yang baik ya. Dan di halaman 114 itu tadi kita lihat juga ya tulisan langsungnya Galileo ya, letter to Grand Duchess Christina itu ya. Nah, di situ dibahas
ini ya tentang apa kitab Yosua itu. Ya di sini Galileo itu bilang ya. Jadi bagaimana ya membaca bagian ayat Yosua itu ya? Kalau kita tidak mau melepaskan pembacaan literal ya dari arti kata-kata itu ya. Bagaimana matahari itu bisa diperintahkan untuk berhenti ya, sehingga logikanya kalau matahari itu berhenti di atas langit gitu ya, maka hari itu jadi panjang, makanya Yosua bisa memenangkan pertempurannya kan, ayat itu logikanya seperti itu ya. Nah, lalu di sini Galileo itu bilang, given the heavenly motions in accordance with the Ptolemaic system ya, maksudnya walaupun dengan sistem Ptolemaic ini sistem yang lama ya, geostatik ya, this is something which is in no way can happen. Ya jadi maksudnya adalah dengan filsafat Aristotle ya, sistem Ptolemaic geosentris yang lama itu, ini pun kalau mau dibaca literal nggak bisa gitu ya, karena di dalam pergerakan matahari itu ya ada dua gerakan ya kata Galileo ya. Ada gerakan yang along the ecliptic. Ya ini butuh penjelasan kali ya. Maksudnya apa ya along the ecliptic ya? Ini saya ambil dari Wikipedia aja ya. Di situ ada penjelasannya ya. Nah ini ya, kalau dicari di Wikipedia ekliptik ya. Terus ada gambar yang ini nih. Ya gambar ini kelihatan ya bahwa ini ada ilustrasinya, buminya mengelilingi matahari. Lalu akan kelihatan kalau matahari ini di tengah latar bintang-bintang di belakang itu ya. Matahari itu seolah-olah bergerak mengedari ya konstelasi bintang-bintang. Begitu ya. Tapi pergerakannya itu kebalik dengan matahari terbit dan matahari terbenam. Ya, jadi dari barat ke timur tuh. Ya, karena orbitnya bumi seperti itu gitu ya. Terus mataharinya tampaknya kalau dilihat terhadap bintang-bintang tertentu itu kayak geser. Gitu ya. Nah, Galileo itu nulis tentang itu ya. Jadi di dalam sistem yang lama itu ya, sebenarnya pun ya di dalam teorinya geosentris, kita tahu kok matahari itu ada dua pergerakannya, ada yang pergerakan ekliptik ini yang dari barat ke timur ya. Lalu juga ada pergerakan yang dia sebut istilahnya prime mobile ya. Prime mobile ini adalah dari timur ke barat ya. Jadi matahari terbit di timur ke barat, which is what causes day and night ya. Jadi ini pergerakan prime mobile ini adalah yang menimbulkan siang hari dan malam hari. Ya, jadi itu rotasi bumi. Ya, jadi ada rotasi bumi yang menyebabkan matahari terbit dari timur ke barat, tapi ada orbit bumi mengelilingi matahari, itu adalah matahari kelihatan bergeser terhadap bintang-bintang di latar begitu ya. Nah, jadi dia bilang kalau matahari harus berhenti di langit ya, ini ya, mulai baris yang ada di bawah ini. It would be necessary to accelerate its motion so as to equal the motion of the prime mobile, which would be to accelerate it to about 360 times its usual motion. Maksudnya dia begini, supaya matahari itu bisa kelihatan berhenti di langit, matahari kecepatannya harus sama dengan prime mobile ini, yang rotasi bumi yang mengakibatkan matahari itu terbit dari timur ke barat. Gitu ya. Jadi kalau ayat itu bilang matahari berhenti di langit, sebenarnya matahari harus bergerak secepat rotasi bumi. Jadi kita tetap nggak bisa baca literal bagian yang kitab Yosua itu gitu. Bahkan dengan pengetahuan yang di zaman itu mau pakai sistem yang lama geosentris juga nggak bisa. Jadi ya jangan paksain ya baca ayat-ayat itu ngotot literal begitu ya. Karena di sini Galileo bilang, hence if Joshua had wanted his words taken in their literal and most proper meaning, he would have told the sun to accelerate its motion by an amount such that when carried along by the prime mobile, it would not be made to set. Ya, jadi sebenarnya
Katanya kalau Yosua mau kata-katanya itu dipahaminya literal, Yosua itu akan bilang, matahari, bergeraklah supaya sama cepatnya dengan rotasi bumi, ya, sehingga akan tetap ada di langit di titik yang sama, sehingga matahari itu nggak terbenam, terus kita bisa berperang gitu ya. Tapi kan Yosua nggak gitu ya, kata-katanya itu didengarkan oleh orang-orang yang memang pengetahuan pada zamannya begitu ya, sehingga nggak perlu ya Yosua juga ngomong yang seperti itu gitu ya. Karena Yosua tuh bukan pingin mengajar astronomi begitu ya, he did not want to teach them about the structure of the spheres begitu ya, but to make them understand the greatness of the miracle of the prolongation of the day ya. Jadi Galileo tuh juga setuju ini tuh mukjizat begitu ya. Tapi tujuannya kitab suci di situ bukan mau mengajar astronomi ya, melainkan membuat kita itu kagum akan kenyataan mukjizat ini, dan kita jangan menuntut ya Yosua itu ngomong harus yang harafiah begitu ya. Karena kalau dia mau yang harafiah sekalipun pakai sistem tata surya yang lama, dia ngomongnya bukan begitu ya, bukan menyuruh matahari berhenti, tetapi menyuruh matahari supaya bergeraknya secepat rotasi bumi. Begitu kalau mau harafiah gitu ya. Jadi jangan maksa harafiah. Ya itu argumennya luar biasa ya. Argumen pembacaan kitab suci, tetapi juga argumen saintifik tuh diintegrasi tuh oleh Galileo ya. Bapak Ibu kalau mau cari cuplikannya di versi yang saya taruh di G-Class itu versi scan-scanan dari buku cetak yang saya punya sih ya. Memang agak jadi bentuknya kurang gitu bagus, bukan PDF dari bukunya asli. Tapi lebih gampang karena jumlah halamannya dikit ya daripada Bapak Ibu nyari-nyari di antara ratusan halaman, terus chapter yang itu doang saya taruhnya dari copy scan yang saya punya sih. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya. Jadi tadi pertanyaannya Pak Yosua di texting itu udah kita jawab ya. Bagaimana sih gereja mempertanggungjawabkan kesalahan ajaran yang diajarkan puluhan ratusan tahun ya. Paus Yohanes Paulus II udah menyelesaikannya tahun 1992 ini ya, walaupun makan 300 tahun lebih dan penyelidikan selama 13 tahun ya terhadap dokumen-dokumennya Galileo, tapi itu udah diselesaikan. Jadi memang gereja karena punya semacam otoritas ya terhadap apa yang diyakini umat, perlu punya keberanian ya menyelesaikan hal itu, dan Paus Yohanes Paulus II bahkan menunjukkannya kesalahan teolog di zamannya apa. Ya, jadi dia dengan sangat besar hati ya, dan itu kesulitan besar sih, karena kalau di gereja Katolik kan Paus itu membawa ini ya otoritas kerasulan ya, sehingga kalau sampai bilang Paus ternyata bisa salah itu sulit sekali begitu ya untuk gereja Katolik ya. Tapi untuk gereja Protestan juga sama ya. Kalau pendeta sampai ada yang salah ya, seringnya juga susah sih mengakui begitu ya. Mana mungkin ya pendeta sebesar itu kok salah begitu ya. Pendetanya nggak mau ngaku, umatnya nggak mau ngaku juga ya. Jadi memang di dalam skala yang sangat besar dan ratusan tahun, karena kebesaran gereja Katolik begitu ya, yang sangat hierarkis masih ya, itu menjadi semacam drama sejarah besar ya. Tetapi dalam kasus-kasus kecil gereja Protestan hal itu juga mungkin terjadi juga ya. Dan apakah pendeta gereja Protestan lebih bisa ya, lebih legowo ya mengakui kesalahan? Belum tentu juga ya, kali ya, belum tentu juga gitu ya. Tapi gereja Katolik udah menyelesaikan. Nah, kalau pertanyaan Bu Tarisa ya, kalau kita mau lihat sebentar. Kalau kita lihat textingnya ya. Nih ya Bu Tarisa pertanyaannya ya. Jadi Bu Tarisa bikin komentar juga ya. Memang baik
jika firman Tuhan diintegrasikan dengan sains, karena kita percaya all truth is God's truth. Asal tidak fundamentalis atau liberalis. Nah ini pertama ya, yang menarik juga ya adalah kita suka pakai label-label itu ya, fundamentalis, liberalis juga. Kita lihat juga lah di dalam diskusi-diskusi, misalnya perdebatan antara ateis kayak Dawkins ya melawan Lennox gitu ya. Kita tuh lihat bahwa memang yang ateis biasanya sangat nggak suka ya sama keagamaan yang sifatnya fundamentalistis dan fanatik begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ngomong begitu ya terhadap kelompok yang fundamentalis ya, mereka akan bilang fundamentalis itu bagus, jangan salah gitu ya, karena fundamentalis itu beriman kuat gitu ya. Yang jahat tuh liberal gitu. Kalau ngomong sama yang kelompok yang lebih liberal ya, dia akan bilang fundamentalis itu fanatisme itu ya, itu blind faith, itu percaya buta itu ya, nggak ada bukti-bukti, udah bukti-buktinya semua berlawanan, dia tetap aja masih percaya buta begitu ya. Itu yang berbahaya begitu ya, harus percaya dengan lebih rasional begitu ya. Jadi dua-duanya biasanya akan mengenakan label itu dalam nuansa yang buruk kepada lawannya dan merasa bahwa kalau label itu tentang dirinya itu hal yang bagus begitu ya. Jadi itu agak ini ya, agak problematis kadang-kadang memakai labeling semacam itu ya, karena begitu labelnya diutarakan ya, belum tentu semua orang juga punya warna yang sama memahami label itu ya. Ada yang bilang fundamentalis ya baik, enggak, yang baik liberal gitu ya. Kamu ada di mana begitu ya. Nah itu kadang-kadang ada kesulitan tersendiri ya, itu satu komentar saya ya. Jadi kalau di kelompok yang berbeda label itu bisa dipahami berbeda ya. Nah jadi ini Bu Tarisa bilang, namun yang menggelitik saya untuk bertanya adalah apakah sains dan Alkitab akan selalu bisa diselaraskan ya. Nah, gimana menurut Bapak Ibu? Pertanyaannya Bu Tarisa, apakah Alkitab dan sains selalu bisa diselaraskan? Walaupun all truth is God truth ya, begitu tuh pertanyaan Bu Tarisa. Ya, ada pendapat nggak Bapak Ibu? Apalagi setelah mendengar ini ya, kasus Galileo ini, kasus yang sangat terkenal ya. Ada pikiran, komentar? Pak Timothy nih yang nulis texting juga. Gimana Pak komentarnya Pak? Apa sains sama itu selalu bisa diselaraskan? Juga jawabnya. Susah jawabnya. Iya, iya. Iya, tapi sejauh memang sains bisa explain dengan baik dan ya bukan cuman hasil observasi, ada penjelasan yang baik, penjelasan yang cukup dari apa yang hasil diobservasi, saya kira bisa ya diselaraskan ya. Iya, jadi ada optimisme ya. Paling tidak untuk yang kasus Galileo zaman sekarang di bangku sekolahan, kalau tanya anak SD, kamu percayanya geosentris atau heliosentris? Heliosentris Pak. Semua kompak ya. Nggak ada yang takut masuk penjara lagi ya. Iya, kadang memang butuh ratusan tahun ya untuk menyelesaikannya. Jadi karena kita sejarahnya seperti itu, pasti ada juga perkembangan sains yang sekarang mungkin nggak kita bisa capai konklusinya dengan memuaskan. Mungkin nanti ratusan tahun ke depan bisa ada jawabannya gitu ya. Nah di area-area itu kita tuh bisa kesulitan karena ada ketidakpastian begitu ya. Bahkan kan kasus Galileo kan juga sedikit banyak begitu ya, bukti sahihnya yang benar-benar
eh, membuat orang yakin adalah star parallax itu, ya, bahwa karena gerakan bumi mengitari matahari, sebenarnya tadi itu di tulisannya Letter to Grand Duchess Christina itu udah ada sedikit indikasi ya bahwa gerakan matahari itu ada yang ekliptik, itu kan sebenarnya gerakan mataharinya terlihat bergerak terhadap latar bintang ya, karena efek dari orbit bumi mengelilingi matahari ya, itu gerakan nggak langsung begitu ya. Nah, bukti bahwa Galileo itu akhirnya secara sah saintifik itu terbukti benar, itu mirip seperti itu tuh. Star parallax itu fenomenanya seperti gerakan ekliptiknya matahari itu sebenarnya ya. Kalau di diskusi yang beberapa tahun lalu, ini gambar ini ada di Wikipedia juga ya. Star parallax itu jadi kalau ada bintang yang dekat sama bintang yang jauh, lalu kalau buminya mengitari matahari, bintang yang dekat ini kadang-kadang kelihatan lebih dekat bintang yang sebelah kanan. Kadang-kadang kalau posisi buminya pindah, kadang-kadang kelihatan dekat dengan bintang yang sebelah kiri. Ya, ini kan mirip ya sama gerakan ekliptiknya matahari. Cuman ini near star ini ya nggak mesti matahari. Ini bintang yang lain gitu ya, juga kita amati begitu ya, yang lebih dekat. Nah, tapi untuk mengamati star parallax ini butuh teleskop yang sangat kuat ya, yang baru bisa terbukti pertama kali itu tahun 1838. Bayangin dari 1633 sampai 1838, 200 tahun kemudian ya, baru bisa ada bukti kuat bahwa Galileo itu benar. Ya, jadi apapun yang dilakukan Galileo ya di zamannya nggak bisa tuh memuaskan, mau disidang gimana juga kalah aja Galileo karena nggak ada buktinya ya, buktinya baru bisa 200 tahun kemudian. Lalu ayat-ayat kitab suci itu dianggap itu yang memberikan kepastian ya, karena Galileo susah ya dipahami ilmunya Galileo itu ya, apalagi dia kayak pakai alat-alat sihir ya, teleskop yang dia buat itu ya, ini sihir yang kita nggak paham gitu ya. Terus lebih baik percaya kitab suci ya. Tapi sebenarnya di dalam bilang lebih baik percaya kitab suci, sebenarnya yang dikatakan adalah lebih baik percaya interpretasi kitab suci yang kita warisi lewat tradisi yang terpengaruh oleh filsafat Aristotle dan lain sebagainya juga, gitu ya. Nah, ini juga satu kesadaran yang kadang-kadang sulit ya dihayati oleh orang beragama ya, bahwa interpretasi kitab suci itu pun ada pergerakan. Bahwa kitab sucinya diyakini diilhami Tuhan dan menyimpan kebenaran-kebenaran kekal, iya. Tapi interpretasinya pun ada pergerakan begitu ya, nggak statis begitu ya. Nah, lalu di tengah gerakan interpretasi Alkitab dan gerakan pemahaman sains, nah disitulah terjadi gesekan-gesekan tuh. Ya, kadang-kadang kalau sains itu berkembang sudah lebih jauh, terus kita bisa ya menyelaraskan. Dan kita bisa lebih pasti ya bagian mana yang kita harus baca harfiah, bagian mana yang jangan dipaksakan harfiah ya. Nah, di dalam kondisi nyaris nggak bisa ada pembuktian sains yang sahih begitu ya karena keterbatasan zaman, Galileo itu sudah ya berargumentasi dengan sangat cerdas ya, even terhadap ayat Yosua itu. Even di chapter yang tahun 1615 itu yang Bapak Ibu baca itu ya tadi ya. Jadi luar biasa dia sebenarnya argumennya ya, melakukan usulan interpretasi kitab suci yang datang juga dari pembacaan sains yang lebih akurat begitu ya, walaupun pembuktiannya saintifiknya nggak bisa ada ya. Nah, makanya ya paper yang saya tulis itu ya, yang Bapak Ibu juga bisa lihat di G-Class yang saya taruh juga. Ini kita lihat abstraknya aja ya. Argumennya sih Bapak Ibu bisa lihat juga dari diskusi 2 tahun yang lalu ya, yang tentang paper ini. Tapi di abstraknya ada klaim utamanya ya dari paper ini adalah bahwa kasus Galileo itu bukan soal kontradiksi sains lawan iman ya, tetapi adalah persoalan bahwa di dalam sains itu ada ketidakpastian ya, karena
pemahamannya juga berevolusi perlahan gitu ya. Demikian juga ada pergeseran di dalam interpretasi Alkitab. Begitu ya. Lalu karena ada persoalan sejarah yang sangat kompleks begitu ya, persoalan Galileo relasinya dengan Paus Urban dan dengan ilmuwan-ilmuwan Katolik sejamannya begitu ya. Ini mengakibatkan banyak gesekan yang muncul dari ketidakpastian. Ya, sehingga kalau di tengah ketidakpastian, lesson learn-nya apa? Klaimnya paper ini adalah lesson learn-nya adalah kita harus mengembangkan keterbukaan dan juga kerendahan hati. Ya, karena jangan terjebak untuk bilang satu pasti lebih pasti dari yang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang mengklaim ya bahwa teologi adalah the queen of science, di dalam pengertian bahwa pemahaman teologi itu harus mengatasi semua pemahaman yang lain ya. Paling tidak itu bertentangan dengan yang diyakini oleh Galileo. Galileo itu bilangnya adalah Alkitab the Queen on Science, maksudnya apa? Maksudnya adalah Alkitab itu punya prioritas, message-nya hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Tapi jangan perlakukan Alkitab sebagai the book of science. Ya, karena bukan tujuan penulis Alkitab untuk mengajarkan astronomi, mengajarkan sains dan lain sebagainya. Gitu ya. Sehingga ilmu-ilmu sains itu jangan direndahkan, dipandang lebih rendah daripada teologi. Gitu klaimnya. Nah, tapi kalau mau meletakkan sesuatu itu setara ya. Misalnya saja yang berusaha dilakukan di seminari ya, kalau baca tentang psikologi dan tentang teologi itu setara, jangan salah satu menelan yang lain ya. Itu aja sulit ya. Itu aja menerima kritikan dari banyak orang Kristen juga gitu ya. Ah, sesat kamu kalau percaya psikologi. Psikologi kan humanis, sekuler. Begitu ya. Cuma menitik beratkan kepada upaya manusia saja ya. Nah, itu terus menghadapi tantangan-tantangan langsung ya kalau kita berusaha integrasi, baca pelan-pelan, menempatkan sains dan teologi itu setara, jangan satu menindas yang lain begitu ya. Itu langsung kesulitan ya. Nah, jadi usulannya Galileo ya secara konkret dia tuliskan itu di chapter itu ya. All truth is God truth, itu menghidupinya gimana dia contohkan di situ ya dengan berbagai argumennya, dia juga dengan tafsirnya dia terhadap kitab Yosua itu. Nah, jadi apakah selalu bisa diselaraskan? Bisa, tapi mungkin bukan pada zaman kita. Kita harus menerima ada hal-hal yang kita kadang-kadang ketidakpastiannya masih sangat tinggi. Terus sikap kita yang saya usulkan adalah keterbukaan dan kerendahan hati. Begitu ya. Jangan sok jago gitu. Kalaupun udah belajar sangat banyak ya, seperti Lennox sama Dawkins ya, dua-duanya punya keyakinan. Tapi waktu mereka berdebat, mereka memperlihatkan kualitas ya seorang saintis gitu ya, mendengarkan argumen dari lawan bicaranya begitu ya, tidak melakukan argumen yang menyerang pribadi begitu ya, juga tidak merendahkan ya. Dan penyakit kita kan adalah terutama apalagi kalau bilangnya kelas apologetika ya, maunya menghantam musuh sampai dia terkapar begitu ya. Maunya kan begitu ya. Karena kalau nggak gitu berarti belum belajar apologetika ya. Tetapi kenyataannya tuh nggak seperti itu ya. Yang postingan yang saya forward ya ke grup WA ya tentang orang-orang millennials yang mengartikulasikannya kenapa mereka datang kepada imannya. Biasanya cerita mereka tuh bukan persoalan kalau ada argumen logis yang dikatakan terus bisa diterima terus nanti mereka percaya. Biasanya malah sebaliknya ya. Mereka akan bilang bahwa kalau dari logika kadang saya skeptis. Saya mempertanyakan begitu ya. Tetapi tampaknya orang-orang Kristen itu punya sesuatu yang memikat gitu ya. Mereka lebih tenang, mereka bisa lebih menghidupi kehidupan ini lebih wise ya, lebih koheren, memahami berbagai makna kehidupan begitu ya. Dan ada coincidence ya, mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab begitu ya, yang mereka yakini itu dari Tuhan gitu ya.
Nah, itu hal-hal yang bukan argumen logis gitu ya. Jadi kalau kita katakanlah belajar apologetika ya, cuma untuk mengumpulkan argumen logis ya, atau teologis atau apapun itu ya, untuk menghantam lawan ya, tampaknya apologetika berfungsinya nggak seperti itu juga gitu ya. Nah, jadi itu mungkin PR yang bisa kita renungkan pelan-pelan ya, karena mencernanya juga mungkin tidak sangat mudah sih. Ya. Nah itu ya, jadi pertanyaan dari Bu Tarisa sedikit banyak jawabannya mungkin seperti itu. Ada komentar pertanyaan dari Bapak Ibu? Kita lihat pertanyaan Pak Timothy ya. Ya ini soal tafsir ya, jadi ya. Bagaimana ya menafsirkan, di satu sisi memang ada yang literal ya, tapi ini istilah yang Pak Timothy pakai ya. Bagaimana kalau memerlukan penafsiran yang mendalam ya, terus kata yang dipakai ontologis begitu ya. Apakah kalau kebenaran itu yang tidak tertulis dalam Alkitab ya, dalam hal ini mungkin sains ya, karena Galileo juga mengklaim ya penulis Alkitab bukan pengen ngajarin astronomi ya, bukan pengen ngajarin sains ya. Terus kalau tidak tertulis di dalam Alkitab, apakah berarti kita berusaha mengisi ya Alkitab ya, eisegese ini artinya dari luar masukin ke Alkitab ya, untuk, atau kita harus melihat sebuah kebenaran lebih utuh dan lebih jelas. Nah, jadi kalau orang-orang Reform kan percaya bahwa Tuhan itu menulis dua kitab ya, The Book of Nature dan The Book of Scripture gitu ya. Jadi dua-duanya menjadi sumber kebenaran gitu ya, dan seperti yang diyakini oleh Galileo juga dua-duanya tidak berkontradiksi ya, cuma kita interpretasi itu seperti apa gitu ya. Dan sains juga butuh interpretasi ya. Galileo itu walaupun memahaminya di dalam kerangka yang Kopernikan begitu ya, yang heliosentris, dia nggak merasa bahwa habis itu harus jadi ateis ya. Berbeda sama Dawkins ya, percaya evolusi terus merasa harus jadi ateis ya. Galileo enggak. Galileo nggak pernah ya membayangkan untuk meninggalkan iman Katoliknya dia ya. Even dia dihukum sama gereja Katolik Roma, ya udah dia masuk penjara ya, tapi dia nggak meragukan sama sekali ya. Bahkan Bapak Ibu baca itu di chapternya itu ya, ya dia bahkan baca early church fathers begitu ya, dan berupaya menunjukkan keselarasan ya antara sains dan pembacaan Alkitab. Itu yang dia yakini begitu ya. Nah, tapi musuh-musuhnya di Roma memang merasa bahwa Galileo ini ancaman ya, dan bahwa kalau klaim-klaimnya ternyata benar ya, mungkin mengancam seluruh kekristenan itu sendiri ya, karena dia mengajarkan ajaran sesat. Kan itu ya yang dia tanda tangani sebagai apa, pernyataan bahwa dia menerima hukuman ya, bahwa dia mengajarkan ajaran sesat begitu ya. Nah, jadi lesson learn-nya bukannya bahwa, dan ini sering sekali ya di zaman modern orang mengutip Galileo terus bilang bahwa loh kan betul kan sains sama agama bertentangan, dan bahwa sains berdasarkan fakta, iman nggak ada bukti gitu ya. Lennox misalnya paling tidak mau ya menerima iman yang sama sekali tidak ada evidence begitu ya. Di dalam kesempatannya lain, Lennox memang bilang bahwa orang ateis juga sebenarnya hidup di dalam belief system ya. Jadi bukan berarti bahwa orang ateis itu cuma fakta-fakta sains. Jadi waktu ada fakta-fakta sains itu bisa hidup di dalam pemaknaan yang teis, bisa juga hidup di dalam pemaknaan yang ateis begitu ya. Menurut Dawkins pilihannya yang masuk akal ateis, menurut Galileo enggak. Ya, dia tetap aja seorang Katolik yang baik begitu Galileo, walaupun dihukum oleh Roma begitu ya. Nah, jadi ada dualitas itu ya. Fakta sainsnya sama, nggak mesti itu menunjukkan ateisme atau teisme yang betul. Bisa cocok dengan kedua worldview itu begitu ya. Nah, di situ tuh
ada dilemanya dan ada ketidakpastiannya gitu ya. Jadi kalau ada yang berargumen dengan sangat cepat karena ada bukti-bukti fakta sains ini maka agama sudah jelas salah, jangan buru-buru ya. Tapi juga dari sisi sebaliknya ya, kalau ada ayat-ayat Alkitab ini tampaknya demikian ya, maka komponen-komponen sains tertentu adalah sesat begitu ya. Jangan buru-buru juga gitu ya. Dan menjiwai integrasi kadang-kadang jadi penuh ketegangan ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa kita selesaikan seketika sih, harus kita simpan ya. Dan di dalam kasusnya Galileo ya ratusan tahun nyimpennya ya, untuk supaya ada bukti saintifiknya perlu 200 tahun, tapi begitu ada bukti saintifiknya nggak berarti langsung gereja mengakui ya, butuh 100 tahunan lagi ya untuk terjadi hal itu gitu. Jadi perjuangannya kadang berat sih. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak Timothy ya. Tapi kapan kita jadi eisegese ya? Nah ini hal yang memang kita perlu menyadari dan hati-hati sekali ya. Jangan sampai kita itu memaksakan hal-hal yang pemahaman kesukaan kita ya ke dalam ayat-ayat Alkitab itu tanpa bukti-bukti yang kuat gitu ya. Di situ perlu semacam kedewasaan juga sih ya. Dan juga perlu semacam keterbukaan ya, bahwa tafsir yang berbeda itu belum tentu salah gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama orang yang memahami Alkitabnya berbeda ya, jangan lantas hitam putih dan merasa bahwa kalau dia benar saya salah, kalau saya benar dia salah. Jangan-jangan dua-duanya benar ya, atau dua-duanya salah sedikit begitu ya. Ngobrol aja gitu pelan-pelan gitu ya. Jangan main paksa ya, baik memaksakan pemahaman kita ke Alkitab atau ke orang lain gitu ya. Dan dengan keyakinan kalau kita itu kebenarannya lebih komprehensif ya, maka kalau diobrolin mungkin lama-lama makin terang dan makin jelas begitu ya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, walaupun pertanyaannya nggak gampang sih yang ditulis Pak Timothy itu. Dan selalu kita punya kesukaan ya dan keinginan pingin exegese ya. Terutama juga kita mewarisi pikiran-pikiran dari tradisi kita kan, yang mungkin ya baik dan kuat, tetapi kan tradisi dan Alkitab dua hal yang berbeda juga ya. Orang Reform kan meyakini itu juga ya. Ya, ada komentar pertanyaan? Atau saking resahnya jadi nggak bisa bertanya ya? Atau oke-oke aja, semua aman kok. Silakan kalau ada komentar, apa aja pertanyaan juga boleh. Ya, Pak. Ya, Pak Kaleb. Saya cuma jadi ini aja sih, kayak mungkin sedikit kekhawatiran gitu ya. Eh, Berarti kayak makin lama sebenarnya eh, Alkitab yang mengikuti sains begitu Pak, jadinya Pak. Dengan perlahan-lahan, misalnya ke ketika sains ini kan em, ya misalnya sekarang dengan adanya psikologi gitu kan, berarti kayak em, sebenarnya Alkitab yang jadi perlahan-lahan ikuti sains begitu sih Pak. Itu em, nah ntar kan ada permasalahan selanjutnya lagi, pasti mungkin ada tentang mungkin kedepannya artificial intelligence dan segala macam gitu. Eh, Pak Kaleb dari bidang IT ya soalnya. iya Pak. Jadi kayak em, gimana ya maksudnya, ya penasaran dan cukup khawatir aja sih, ntar berarti sebenarnya jadi Alkitab yang sebenarnya apa ya, jadi ya dan tanda kutip itu cocokologi gitu loh sama sains yang ada begitu. Hmm, iya. Eh, jadi pertanyaannya sangat baik ya. Apakah
berarti di dalam pergumulan antara sains dan Alkitab ini, Alkitab itu selalu yang terseret dan harus cocokologi terhadap sains, begitu ya. Iya. Nah, ini pertanyaan ini bisa kita simpan terus ya, karena beberapa minggu ke depan kita akan bergelut ya dengan persoalan sains dan agama ya. Memang kuliah kita didesain salah satu tema yang besar itu ya, karena itu pergumulan zaman. Lalu tema yang lain nanti kritik terhadap Alkitab ya. Tema yang lain lagi salah satunya ini ya, dialog dengan agama Islam begitu ya. Nah, di dalam kasus Galileo saja ya, kalau kita lihat cara dia baca kitab Yosua itu tadi ya, apakah terasa bahwa Alkitab itu dicocokologi ya terhadap sains? Sebenarnya dia waktu baca Alkitab berusaha pakai tafsir juga ya. Klaimnya dia adalah kisah Yosua itu mau dibaca literal, baik pakai framework geosentris maupun heliosentris, nggak bisa dua-duanya. Ya, jadi jangan paksa dia jadi literal, begitu ya. Nah, itu argumennya di situ. Tapi di area sainsnya, Galileo akan argue bukti-bukti sains sih, gitu ya. Jadi sebenarnya waktu dia baca Alkitab, dia pakai prinsip-prinsip hermeneutik. Ya, even dia baca early church fathers ya, baca Agustinus ya. Di dalam bagian yang Yosua itu juga dia bilang, makanya mungkin ini ya saya tunjukin nih supaya paling enggak ada bukti tekstualnya ya, kalau Bapak Ibu nanti berusaha nulis dan berusaha refer gitu ya. Nah ini ya di bagian bawahnya ini ya, dia mengutip Agustinus ya dan Dionysius the Areopagite ya. Jadi mungkin ini sebabnya ya, maka Dionysius maupun Agustinus himself begitu ya merasa bahwa miracle ini ya, mukjizat Yosua ini baru bisa terjadi kalau prime mobile itu rotasi bumi berhenti juga. Jadi bukan cuma matahari ini yang harus berhenti ya, tapi seluruh tata surya itu termasuk rotasi bumi terus harus berhenti juga ya untuk mukjizat yang semacam itu ya. Dan dia itu baca Agustinus, baca Dionysius ya, walaupun dia cukup rendah hati ya, Galileo nggak bilang pasti itu maksudnya ya, tapi dia bilang perhaps. Makanya mungkin Dionysius maupun Agustinus bilang bahwa rotasi bumi itu harus berhenti supaya mukjizat ini bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi itu juga semacam praktek integrasi yang cukup baik ya menurut saya ya. Jadi kalau kita rasakan ada ketegangan ya, antara sains sama agama, kalau kita prakteknya cuman cocokologi ya, nyeret ayat Alkitab supaya cocok sama sains, juga kurang gitu baik ya. Artinya kan sebenarnya mungkin teologi atau hermeneutik itu interpretasi ditaruh di bawah sains ya. Dan itu juga kekhawatirannya Pak Kaleb ya, yang diutarakan kan semacam itu ya sebenarnya. Tapi yang sebaliknya juga nggak terlalu baik ya, kalau teologi dianggap biar bagaimanapun harus mendikte sains ya, sains yang apapun, kalaupun ada banyak sekali bukti ya, seperti pendapatnya Paus Urban itu ya, bahwa pasti Tuhan Maha Kuasa, maka dia bisa ya menciptakan segala sesuatu berdasarkan pemahaman lama kita gitu ya. Itu juga nggak gitu baik ya, kalau pokoknya teologi pasti menindas sains dan sains itu direndahkan gitu. Nah, yang dilakukan Galileo adalah waktu dia berusaha interpretasi ayat-ayat dari kitab Yosua itu, dia pakai prinsip-prinsip hermeneutik ya, baca early church fathers, terus berusaha memahami tekstual ayatnya ya, tapi juga dengan yang terbaik sains dari zamannya ya, bahwa dia argue ini matahari aja ada gerakan ekliptiknya, tapi ada prime mobile-nya ya, rotasi bumi juga ada, sehingga logikanya kalau matahari harus berhenti, rotasi bumi juga harus berhenti gitu ya. Nah, makanya mungkin Agustinus sama Dionysius berpendapat seperti itu gitu ya, kata Galileo. Jadi sainsnya dia kerjain dengan bukti-bukti sains, hermeneutik Alkitabnya dia kerjain juga gitu ya, dan dia tidak berasumsi bahwa yang satu harus ngikut yang lain ya.
secara cocokologi begitu ya. Dia kerjain dua-duanya dengan keseriusannya sama. Nah, itu sih yang bisa disarankan ya. Jangan sampai cocokologi kurang gitu menguntungkan ya kalau cocokologi sih Pak Kaleb. Nah, dalam hal IT dan perkembangan ini ya, teknologi ya, justru sebenarnya pemahaman Alkitab dan teologi mungkin memberikan wisdom ya, yang sangat dibutuhkan ya, bagaimana beretika dan memakai teknologi itu demi kemanusiaan ya. Karena teknologi ansih ya bisa dipakai untuk membunuh, bisa dipakai untuk kebaikan. Kan selalu seperti itu ya. Teknologi juga sama seperti sains, tidak berarti bahwa hanya cocok untuk kerangka berpikir ateisme atau teisme. Dua-duanya bisa ya. Karena dari fakta-fakta sains dan praktek teknologi melakukan lompatan kepada belief system ya, itu ada lompatan semantik tersendiri itu. Ya, dua-duanya di level fakta dan evidence bisa sama, tapi begitu pemaknaan itu ada lompatan ya di situ ya. Nah, jadi dua-duanya butuh interpretasi sebenarnya. Baik yang ateis maupun yang teis melakukan interpretasi itu. Nah, kalau cocokologi berarti interpretasi yang satu dianggap lebih rendah, terus yang satu diseret ya, maksa ikut yang lain ya. Baik teologi dipaksa ikut sains maupun sains dipaksa ikut teologi ya. Dua-duanya nggak menguntungkan. Ya, dan kita lihatlah fenomenanya ya, orang-orang kalau yang langsung ngomong merendahkan sains gitu aja ya biasanya juga nggak paham apa-apa tentang sains ya. Yang langsung merendahkan teologi gitu aja biasanya juga nggak paham apa-apa tentang teologi ya. Kalau Bapak Ibu berusaha baca buku Dawkins yang tentang the God delusion gitu ya, terus dia ngomongnya soal filsafat dan lain sebagainya, itu rada nggak asik gitu ya, karena dia berusaha merambah ke area-area yang memang bukan bidang ilmunya. Tapi kalau dia ngomong tentang biologi, dia asik banget ya, karena itu areanya dia tuh. Jadi kadang-kadang melakukan integrasi itu juga tergantung dari backgroundnya seseorang ya. Kalau dia memang kebetulan berpijak di dua bidang, kayak Galileo ya. Galileo sih sejatinya seorang saintis ya, tapi dia sangat immerse juga ya di dalam pembacaan kitab suci, baca Early Church Father ya, di dalam pendidikan zaman pra-modern itu mungkin versi pendidikan itu lebih lengkap daripada kita sekarang yang agak kompartmentalisasi ya. Kita agak terfragmentasi gitu. Kalau kita engineer ya kita nggak paham apa-apa ya soal filsafat, soal teologi. Kalau kita teolog begitu ngomong sains langsung mandek gitu ya, terus segala sesuatu dari sains itu jahat, dari setan begitu. Itu nggak produktif sama sekali ya. Karena pendidikan kita itu mengkotakkan kita juga ya, karena saking beratnya ya, besarnya bidang ilmu itu gitu ya. Kita terpaksa cuma mendalami kotak kecil tertentu aja gitu ya. Sehingga itu menjadi tantangan kita tersendiri sih. Gimana sih caranya pendidikan yang lebih baik ya, itu problematika kita juga ya sebenarnya ya. Nah, jadi mungkin meredakan sedikit keresahan Pak Kaleb ya. Jawabannya adalah jangan cocokologi sih. Ya, baik yang diresahkan Pak Kaleb adalah teologi akan dipaksa ikut sains ya. Itu buruk. Sains dipaksa ikut teologi buruk juga. Karena dua-duanya nggak integrasi yang baik sih. Oke, thank you Pak Kaleb pertanyaannya. Thank you, Pak. Ada komentar lagi? Pertanyaan? Nah, kalau udah tahu tantangannya integrasi ya, nanti di beberapa minggu ke depan Bapak Ibu baca bukunya Alistair McGrath ya. Dia punya gelar PhD di sains dan punya gelar PhD di teologi ya. Coba aja lihat argumen-argumen dia gimana caranya ya menjadi seorang intelek yang passionate, istilah dia ya, the passionate intellect. Nah,
Masalahnya adalah kalau kita nggak berpijak di dua ilmu kayak gitu, terus kita gimana gitu ya. Usulan saya adalah semua orang tetap bisa mempraktekkan kerendahan hati, ya, bahwa sampai batas kita nggak tahu, kita bilang nggak tahu, gitu ya. Terus kita bisa merefer kepada yang lebih tahu, begitu ya. Itu jauh lebih baik daripada kita terus jadi sok tahu di area-area yang memang di luar jangkauan kita ya, karena proses pelatihan kita dan lain sebagainya gitu ya. Dan keterbukaan itu ya masih cukup terbuka. Terus dalam pergumulannya, kalau ada yang terasa mengancam, jangan cepet-cepet ambil keputusan begitu ya. Belajar hidup di dalam ketegangan gitu ya. Keresahan itulah bahan bakarnya iman gitu ya. Nah, tapi kan hal-hal itu nggak nyaman ya. Jadi, tapi kan Bapak Ibu yang belajar di seminari makin lama makin tahu lah ya, bahwa memang kita dipanggil untuk hidup di dalam ketidaknyamanan itu ya. Karena kita yang belajar dan bergumul demi apa bisa membantu umat yang lebih luas kan gitu. Ya. Mudah-mudahan itu juga meredakan sedikit keresahan kita ya, karena kalau Bapak Ibu mulai berpikir saya pasti nggak bisa apa-apa, kan saya nggak di 2 bidang atau 3 bidang atau apa buat integrasi, gimana caranya? Ya nggak apa-apa, kerendahan hati dan keterbukaan dan iman yang teguh itu panggilan setiap orang Kristen sih, kita selalu bisa mengerjakan sih. Dan juga nggak perlu menuntut orang lain untuk melakukan integrasi seperti idealisme kita ya, karena nggak semua orang mungkin bisa melakukan hal yang sama sih. Ya, bahwa perbedaan itu akan selalu ada, itu harus kita terima juga sih. Ya, tampaknya malam ini cukup dulu ya, kecuali ada hal yang sangat mendesak yang ingin diutarakan atau ditanyakan. Adakah? Oke, kalau nggak ada kita cukup dulu sampai di sini ya. Keresahan malam ini cukuplah untuk sehari ya. Kita ketemu lagi di texting Bapak Ibu yang berikutnya. Nanti materinya saya upload di G-Class, terus Bapak Ibu bisa posting textingnya seperti biasa ya.